Oke guys, selamat datang di FD Neko. Hari ini saya ingin menghunting atau mencari-cari CPU bekas. Ada juga yang baru juga kok. Di sekitaran range di 1,5 juta sampai di 100 ribuan. Jadi kalau misalkan kalian lagi nyari CPU buat upgrade atau pengen rakit PC, mungkin bisa jadi referensi. Nah, ini saya mencarinya di toko online. Toko hijau, toko Pertama, Pak Edi. iya. Oh ya, ini kenalan juga ada teman saya di sini yaitu Redrium atau Chandra. Halo, Ya. halo guys. Nah, langsung aja kita cari di sekitaran range 1,5 jutaan. Di 1,5 jutaan ini kita nyari yang baru dulu ya. Iya. Yang lagi dituju banyak orang sih i3 12100F. Ini masih baru banget dan harganya pun juga kompetitif di sekitaran 1,5 1,6. Lumayan worth it banget sih, mengingat performanya yang di Gen 12 ini bisa menyaingi Ryzen generasi 5000 series. Jadi untuk kalian yang punya dana segini, lebih worth itan beli ini sih, Gen 12 ini. Untuk pesaingnya Ryzen untuk 5000 series ya, sayangnya nggak ada kompetitornya karena Ryzen 5000 series cuma ada di mentok di 5600. Belum ada seri Ryzen 3-nya untuk nyaingin i3, makanya di sini dia sangat-sangat kompetitif banget sih. Menurut lu gimana, Chan? Apakah ada Tapi lawannya lagi? mungkin itu kali ya, Ryzen 5 4500 itu kan kalau nggak salah tuh 1,5 juga. Ya. 4000. Kalau 4000 Iya. itu kan dia seri G-nya. Oh, seri G-nya Heeh. 4500G ya. Kalau 4000 itu dia khusus untuk G, makanya dia langsung loncat ke 5000 series untuk seri CPU-nya doang ya. Iya, CV1 Kalau nih. untuk Ryzen sih paling kompetitor yang paling terdekatnya ada di 3000 series sih, 3600. Coba kita lihat barunya sekitar masih di 2 juta pas ya. Maksudnya di 2 juta kurang dikit ya. 2.100.000 kalau nggak salah Eh, harganya. Kalau untuk tray-nya sih 1,6. Iya, toko mana? Tapi menurut saya sih mending i3 apa tuh yang Gen 12 itu sih. Soalnya lebih kenceng kalau kalian untuk ngegame doang. Tapi kalau misalkan Iya. kalian butuh multitasking atau rendering produktivitas seperti video 3D rendering, mungkin bisa jadi alternatif. Dan untuk bekas paling coba kita lihat. Nah, makanya menarik nih bekasnya. Untuk bekas metodenya saya memakai cara cari bekas, habis itu urutkannya yang paling terbaru. Karena kalau misalkan pakai yang termurah, kadang ketemunya stok yang udah lama. Kalau itu masih ada, kadang-kadang sellernya udah nggak aktif. 1,5 ya bekasnya. Dekat dengan harga barunya yang versi tray. Lumayan turun sih, tapi melihat apa i3 Gen 12 itu yang harganya baru, harganya 1,1,5 1,6, kayaknya masih kurang worth it sih 3600 ya. Walau sebenarnya mantap juga sih harganya. Kemarin itu lo pernah nyari nggak, Sang? Chan? Gua lebih nyari yang seri X sih, gua dari yang 8 core 16 thread Oh, gua. yang 8 core ya. Kalau 8 core ya Iya. emang harganya sekitaran 2 3 jutaan kayaknya. Iya. Oke, lanjut lagi ke, jadi kalau misalkan kalian nyari Ryzen, paling mentoknya di 3600. Kalau untuk kompetitor yang lainnya, coba cari ke Gen 10 ya. Kenapa nggak Gen 11? Karena nggak terlalu worth it buat harganya sih. Dan juga performanya 11-12 sama Gen 10. Makanya lebih worth it Gen 10. Ini i5 10400F. Dia 6 core juga. Tapi ini versi generasi di bawahnya. Masih bisa head to head lah lawan 3000 series Ryzen. Untuk harga baru 1,8. Nggak worth it sih untuk harga baru. Apa tuh soal Gen 12 aja yang i3 1,5 1,6. Tapi memang sih ini i5-nya, versi i5-nya yang 6 core. Kalau yang i3 Gen 12 kan dia quad core. Coba kita lihat bekasnya. 2 1,7. Harganya mendekati harga-harga baru ya. Sama aja. Oh iya, lu belum sorry, gue belum nge-share screen ya. Ya, emang. Iya, iya aja. Sudah. Gue nggak nyari, gue nggak, Lele lagi aja pasti kan, jadi gua ya 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 aja. gue lupa aja. Udah kelihatan nggak? Bentar, bentar. Ah,
Nah, udah. Ya udah. Oke. Oke. Itu apa tuh? Intel sama apa tuh itu? Sama Bundle VGA bundle ya? CPU sama motherboard sih, rata-rata. Jadi untuk Gen 12, Iya, Gen 10 ini entah kenapa orang-orang banyak yang ngejual bundle sih. iya malah bagus lah. Hmm. Kau punya mobilnya. Iya, Oh ya, kalau kalau misalkan kalian benar-benar baru rakit dari nol, ini sih. Mungkin ada sesuatu yang lebih worth it. standar sih 2,6 tadi tuh. I5 sama MSI itu tuh bundle tadi. Oh, yang bundle itu. Iya. Coba gue masih nyari yang apa? Satuannya. Oh, yang tray-nya. Coba kita batasin harganya ke satu berapa ya? 1,17 ya. Tapi di 1,6 sih harusnya dapat yang baru. Mending baru sekalian. Ada lagi nggak? Nggak ada Oh, sih. enggak. Mungkin apa? Udah keborong sama tengkulak. Iya. Lebih baik sama Ryzen 3600. Tapi kalau misalkan kalian nemu yang lebih worth it seperti harganya 1,4, lebih worth it sih. Ini 10400F. Oke, untuk 1,5 juta kalian bisa dapat itu ya. i3 Gen 12100 atau i5 10400F kalau kalian pengen lebih dapat core yang lebih banyak, atau kompetitornya yaitu Ryzen 3600. Harganya sama sekitaran range 1,5. Tapi untuk i5 Gen 10 ini dan sama Ryzen 3600 dapatnya bekas. Kalau kalian untuk ngegame doang, saya sarankan untuk Gen 12 sih, karena lebih kenceng single core-nya itu. Oke, kita move on ke 1 juta lebih dikit ya. Kita coba cari apa nih yang pertama nih? 1 jutaan dapat ini sih, i3 Gen 10F. Mendekati 1 juta pas. Ini benar-benar worth it sih. Wah, ini worth it sih ini. Baru loh. Ya. Soalnya benar-benar apa? Gaming ini dia setaranya dengan Ryzen 2600 untuk gaming. Tapi kalian perlu perhatikan kalau kalian pakai motherboard seri H atau seri B-nya, itu speed RAM-nya mentok di 266 MHz. Jadi kalau misalkan kalian punya RAM misal 3000 MHz atau 3200, itu dia bakalan di cap atau dibatasin ke 266 kalau saat kalian nge-aplikasiin XMP-nya. Oh, Mobonya belum support yang ini, yang DDR5 belum support. Yang 3200 kan 3200 kan DDR5. 13.000 maksudnya. Enggak, maksudnya kalau yang iya. Gen 10 itu kan kalau nggak salah itu yang 3200 itu kan itu udah masuk DDR5 itu speednya itu kalau nggak salah. DDR4. DDR5 itu 4.800. 4.800 ke atas. Lagi juga nih Gen 10 masih belum, DDR5 belum lahir. Oh, alah. Untuk harga 1 jutaan segini sih, saya nyari lawan untuk Gen 10 i3 ini agak susah. Coba kita cari kompetitornya yaitu Ryzen 2600. Ini kalau saya lihat di Tech Power Up itu relatif performance-nya mirip-mirip. Cuma Ryzen 2600 ini dia lebih banyak core-nya, lebih menang banyak core. Itu 6 core. Kalau yang tadi i3 itu dia 4 core 8 thread. Lumayan kompetitif juga harganya, tapi ini bekas. Kalau 1,5 sih nggak worth it. Soalnya itu bisa dapat 3.600 ya. Mungkin kalau kalian bisa nego, Tapi masih mahal sih menurut saya sih masih 1,3 1,1. Nego paling 900 sih kalau bisa. kalau 900 agak terlalu ini banget. Mungkin 1 juta pas kali. Soalnya mengingat ini kan masih 6 core. Iya, si Nampor ya. Jadi kalau kalian butuh tenaga lebih core-nya untuk rendering atau multitasking lainnya, bisa alternatifnya memilih 2600. Kalau kalian pure untuk gaming sih, i3 10100F ini bisa jadi konsiderasi juga. Berarti kalau yang 10.000 apa nih 10.100 F ini sama Ryzen ini dia menang single core-nya berarti untuk Intelnya daripada Ryzen. Kalau untuk single core performanya ini 11-12 sih sama generasi 2000 seri. Jadi kalian pilih aja maunya Intel atau Ryzen. Kalau Intel kalian dapatnya baru, kalau Ryzen kalian dapatnya bekas. Tapi core lebih banyak. Dan untuk kompetitornya coba kita lihat di ini, kayaknya 3.500 dapat sih harusnya. 3.500 ini dia sama kayak 3.600, tapi dia tidak ada hyper threadingnya atau multi thread gitu. Jadi 6 core 6 thread. 3.500 kita lihat ada di 1,4. 3.600. Untuk apa kesatuannya sih, untuk batangannya Ryzen 3500 ini jarang ada.
banyak kan dipakai bundle gitu. Iya. Dan emang stoknya emang dikit sih, nggak terlalu banyak. 3.500 X ini 3.500. Intel kalau sekerannya emang mantap sih, berjamur banget. 1,3an lah ya, 3.500 X itu. Iya. Oke, jadi untuk kandidat sih, untuk 1 jutaan kalian bisa milih i3 10100F atau Ryzen 2600 atau Ryzen 3500X kalau kalian ingin Ryzen. Dan lanjut lagi kita ke range 1 juta ke bawah. Kalau tadi kan i3 1100F-nya kan baru. Coba kita lihat yang bekasannya. Harusnya sih bisa dapat 900.000. Lebih worth it lagi sih kalau dapat 900.000. Saya lihat waktu itu kemarin harganya sekitar 900 ribuan, 950, 900. Tapi kalau misalkan ini sih mending langsung beli baru aja sih. Kalau misalkan harga masih dekat ke 9,5, 990. Karena di barunya juga ada murah, jadi orang pada jual secondnya. Karena yang barunya itu agak ada yang laku, masih banyak yang beredar. Iya, barunya sangat-sangat kompetitif banget harganya sih. Kalau untuk yang Gen 7 gimana? Ada yang kompetitif Untuk nggak? Gen 7 harganya masih belum terlalu worth it sih. Ini aja nih, ada nyangkut Atu i3 7100. Ini dia dual core loh. 630.000. Wah, mahal banget. Bagi untuk dual core zaman sekarang untuk multitasking agak-agak lemot sih. Di Windows 10 mah kuat sih kayak dual core. Ya, untuk basic mah masih kuat, tapi harganya kalau buat multitasking nggak kuat. multitasking nggak kuat. Mending ngambil ini aja sih yang ntar kita cari lagi. Ini kan sekitaran 900.000 ya, kalian dapat i3 yang sama Gen 10 bekas tapi emang langka, lebih baik baru. Coba kita lihat yang Ryzen 2300X belum turun lagi ya. Mungkin kalau dinego sih dapat sih. Harusnya ke 900, mengingat kan ini 4 core. Dan 2600-nya harganya sekitaran 1,1 ya. Harusnya sih bisa dapat 900 atau 800 sih 2300X ini. Coba kita lihat untuk generasi ke-6-nya Intel ya. i5 6400. Kalau ini dia 4 core murni, nggak ada hyper threadingnya, jadi 4 core 4 thread. Jadi kalau misalkan murah ya lumayan juga. Kalian bisa menghemat sekitar 300.000 kalau kalian nggak mau milih 2300X itu. Untuk performa memang sih agak di bawahnya, tapi nggak terlalu jauh banget sih. Kalau kalian benar-benar menekan budget dan ingin di platform DDR4, ini bisa jadi opsi yang lumayan. Coba kita cari flagship zaman dulu. Ini kita memasuki ke platform DDR3 ya. Jadi kalau kalian punya DDR3 mungkin lebih worth it lagi. Untuk yang i7-nya sekitar 800 ribuan. Dia 4 core 8 thread. Core 8 thread. Iya wajar. Untuk performa sih emang agak di bawah 6000 series, tapi dia ketolong sama 8 threadnya itu hyper threadingnya. Tapi menurut saya bisa lebih turun lagi sih harusnya ke 700 mungkin. Soalnya kan di 850.000 ini udah. Ini harganya stabil banget ini. Harga normal, belum harga net ini. Yap, kurang terlalu worth it sih. i7 4770 masih sekitaran 850.000. Mending ya Ryzen 2300X tadi sih. Kalian bisa nego di sekitar 900.000 atau 8,5. Lanjut lagi langsung ke ini ya, kita yang paling ramah di kantong yaitu 200.000, 300.000-an. Di range segini kita memakai platformnya DDR3, kan DDR4 harganya belum ada yang segitu. i5 4570. Ini yang Gen 4 juga sama. Kita coba lihat, cek, lumayan juga harganya 300.000-an. Ini dia 4 core ya, quad core 4 thread, nggak ada hyper threadingnya. Tapi untuk gaming sih harusnya sih masih kuat banget quad core ya. Karena PC saya aja quad core generasi kedua aja masih mampu gitu untuk gaming ya, lumayan agak berat kayak Red Dead Redemption 2 gitu. Disandingin dengan GTX 1060 itu masih kuat lah. Itu opsi yang untuk 300 ribuan. Dan untuk coba gue penasaran dengan i7 Gen 2 nya nih, apakah masih overpriced? Wow, lumayan turun sih, 360.000. Ini lumayan cukup bagus. Tapi memang sih ini performa single core nggak segede seperti
Haswell yang Gen 4 itu. Tapi lumayan sih untuk di 300 mendekati 350 ribuan. Ada saran gak lu? Kira-kira apa nih? Tuh kalau Intel kagak apal, apalagi Gen 7 di bawah tuh gue kurang apal, apalagi Xeon tuh gak apal. Gen 3 coba kita lihat Gen 3-nya. Kalau Gen 3 itu 3770. i7 Gen 3-nya masih mahal sih. Masih kurang worth it. 600 ribu ya. Kirain nggak terlalu beda banget jauhnya. Soalnya performa sih nggak terlalu jauh sama Gen 2. Cuma dia lebih efisien aja. Soalnya di fabrikasi yang baru. Lebih adem gitu istilahnya. Menurut lu berapa nih harga ini kira-kira i7 Gen 3 ini? Harusnya. Gen 3 harusnya sih ini kan ada yang 600 ini 500. Kalau nggak 400 lah, 400 kalau 400. Kalau nggak 400 450 sih. Itu net banget itu. Harusnya sih ya. Benar sih. Iya, tapi ini kan kayaknya nggak ada yang minat juga nih kayaknya nih. Ini kayaknya stoknya masih banyak nih, pasti nggak bakal turun. Iya, kita tungguin aja kalau misalkan tahun depan masih nggak laku juga tuh stoknya. Maksudnya dia masih nampung banyak stok, harusnya sih bisa turun lagi. Lanjut lagi ke Coba Xeon. Xeon berapa? Coba ya, alternatifnya Xeon. Kalau dulu kan Xeon X3 itu kan worth it dulu. Kalau sekarang kan coba kita lihat ke 1220 V2 ya. Kalau V ini dia nentuinnya generasi sebagai penentu generasi. V2 itu Ivy Bridge generasi ketiga yang si Intel yang seri konsumen maksudnya. Ini dia setara dengan i5-nya, quad core only ya, bukan yang 4 core 8 thread. Ini dia versi i5 ya. Tapi lumayan juga sih 170 ribu. Setara i5 2400. Lumayan. Iya, tapi ini V2-nya harusnya ini udah lawannya seri 3000-nya. Coba kita lihat untuk i5 3570-nya ya. i5 Gen 3. i5 Gen 3-nya 200 ya. 300 malah itu. Ada 100 ya. Mahal. 2 kali lipatnya itu. Iya, masih belum worth it sih. Harusnya sih sekitar 200 ribu sih. Iya. Soalnya ya, Xeon yang V2-nya aja itu udah 170 200 lah ya. Cuma emang Xeon ini dia nggak ada integrated-nya. Jadi kalau kalian butuh display, kalian harus butuh VGA untuk displaynya. Jadi kalau kalian punya budget sekitar 200 ribuan, mungkin kalian bisa pantau ini 1220 V2. Kalau Xeon yang tadi tuh itu mobonya apa tuh? LGA berapa tuh? LG 1155. Oh, benar. H61. Makanya saya lebih saranin yang E3. Kalau versi E5 itu dia udah beda soket dan juga motherboardnya mahal-mahal. Harganya sekitar 200 atau 150 ribu. Ini benar-benar ngegeser Xeon X34 series ya, yang generasi pertama Intel itu i7 800 series. Ini benar-benar ngegeser banget sih. Value-nya benar-benar hancur sih X34 yang saya punya, teman saya punya juga. Oke, untuk opsi sekitar 200 ribu 300 ribu ada itu ya, Xeon E3 1220 versi pertama atau versi kedua, atau i7 2600 itu kalau kalian nyari yang i7-nya, dan juga i5 4570 kalau kalian nyari yang lebih barunya lagi, Haswell. Oke, kita lanjut lagi ke 100 ribuan. 100 ribuan seperti tadi ada E3 2200 yang gen pertama. Dan kita coba lihat versi yang i5-nya ya. Yang saya pakai ini i5 2400. Saya juga penasaran nih harganya berapa. Harganya masih sama sih. Head to head lah ya sama versi Xeon-nya. Dulu belinya berapa tuh? Kalau dulu saya masih harganya itu mahal, 250 270. Sekarang udah pego itu harganya. Iya, makanya udah cepet 50. Mendekati harga Xeon saya dulu yang lama. Waktu itu saya beli di 100 ribuan. 100 ribu. Ini lebih worth it banget sih. Mengingatkan performanya benar-benar lebih tinggi generasi kedua ini daripada generasi pertama. Dan juga support set instruksi yang lebih modern. Jadi kalian bisa mainin game yang agak modernan. Untuk 100 ribu pas. Ada nggak gocap? Untuk gocap ada. Ntar saya. Untuk 100 ribu pas sih, saya kurang terlalu recommended sih. Soalnya dapetnya i3 itu dual core. 2120 cepet. Kurang worth it sih. Soalnya kalian nambah gocap dikit udah dapat quad core gitu yang lebih. Sekarang itu quad core udah jadi standar sih. Kalau kalian cuma main ya
sekedar bukan game online. Bahkan Valorant pun udah lebih fokusnya ke quad core sih. Iya, kalau dual core kan kayak PC-PC tahun 2010 ke bawah itu. Iya, Game untuk 2010 ke bawah baru dual core. Windows 10 dia udah mulai banyak makan core, jadi kurang terlalu worth it. Tapi untuk kalian yang cuma ngejar kayak ya basic-basic aja kayak ngetik atau YouTube atau main game yang basic. Oke, lanjut lagi ke bentar, saya penasaran dengan Xeon yang X3470 ini yang punya saya. Dulu saya mendapatkan harga 300.000. Harusnya sih bisa turun, Hmm, tapi masih sama aja sama harganya aja. 300. Aduh, udah bener kagak turun-turun. Soalnya udah ketekan di mana-mana gitu sama generasi kedua, generasi ketiga gitu. Yang lebih kenceng IPC-nya, instruksi per clock-nya maksudnya. Dan juga dia nggak support instruksi set FVX. Sekarang itu dipakai untuk game-game yang modern. Dia udah mulai memakai itu. Makanya pas saya coba nge-benchmark game-game baru seperti awal tuh pas Cyberpunk muncul, dia cuma bisa CPU yang bisa FVX lah, AVX. Waktu itu pas pertama kali rilis saya nggak bisa mainin Cyberpunk itu. Tapi untungnya di patch sama Cyberpunk dan bisa dimainin di CPU-CPU jadul seperti yang nggak ada FX ya. Itu masih tolong. Tapi untuk game-game zaman sekarang kayak waktu itu saya pengen nyoba apa ya waktu itu ya. Pokoknya udah mulai inilah ya, udah Tembus mulai berapa FPS 30 bisa 30. untuk FPS ya masih lumayan kompetitif sih. Kalau kan masih sering tuh saya benchmark pakai GTX 1060 itu masih kompetitif sekitar 60 FPS untuk GTA 5 very high gitu 1080p. Iya. Tapi memang lebih boros kalau saya bilang. Dan juga harganya yang masih 300.000 benar-benar nggak worth it. Harusnya sih 150.000. 150.000 juga udah kebantai sama ini apa, ke landmark sama Xeon yang generasi keduanya itu yang V2. Benar-benar udah nggak ada tempat sih menurut saya Xeon ini. Coba kita lihat yang versi murahnya banget ini. Oh iya, kocak ya. Bener. Gocap cuy. Ini dia quad core tapi emang speednya nggak terlalu gede, sekitar 2,8 GHz mentok-mentok. Tapi untuk saya saya kan dulu sebelum ke i5 itu CPU-nya kan ini Xeon X3430. Masih enak gitu karena ketolong sama quad core-nya walaupun speednya kecil gitu. Speednya di bawah 3 GHz. Masih enak. Main Valorant pun dia masih bisa dapat low ya 100 FPS, tapi turunnya itu nggak terlalu gila-gilaan gitu, kayak turun stuttering nge-lag gitu, nge-freeze enggak. Dia masih turunnya masih stabil di 60 FPS-an. Jadi masih bisa worth it sih menurut saya kalau kalian nyari bener-bener neken budget banget. Ini X3430 lebih worth it. Dulu saya beli 100 ribuan, sekarang udah turun lagi ke 60.000, 50. Kayak buat tukang fotokopi ini enak nih. Kalau beli. Iya, untuk fotokopi, Iya. kantoran, dan juga Toko untuk editing basic seperti Photoshop. Photoshop itu fotokopi mah bisa. jadul. Bahkan CS3. saya dulu kan pakai Premiere Pro, pakai CPU ini masih kuat-kuat aja gitu. Karena kan di Premiere Pro yang versi baru itu dia udah bisa pakai video encoder dari si VGA-nya kalau kalian rendering. Jadi udah ketakar sama si VGA-nya gitu. Nggak terlalu berat banget kalau kalian ngerendering. Memang sih apa ada penaltinya pasti, tapi nggak terlalu parah lah setidaknya. Makanya quad core ini masih worth it. Benar-benar honorable mention ini untuk X3430. Untuk lawannya yang agak modern dikit, paling lawannya i3 2100 yang harganya udah mulai turun ke di bawah 100 ribuan, 85.000. Kalau kalian untuk basic aja sih masih masih kurang worth it sih. Soal dual core ini, walaupun memang generasi agak baru, tapi ya percuma juga. Dual core kalian mau main apa gitu, walaupun bisa mainin game baru gitu yang butuh FVX, tetap aja pasti bakal stuttering parah. Oke, mungkin segitu aja dari saya mengenai hunting CPU ini. Kalau kalian punya saran atau opini kalian, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya. See you later guys. Bye.